Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan saya di channel Koleksi TV, channelnya peternak pemula. Salam santun, salam bahagia, panjang umur dalam hal-hal kebaikan. Di video kali ini saya akan sedikit membahas di mana ada sebuah peternakan di desa ya. Nah, tentunya di sini banyak domba sudah bisa dipelihara oleh masyarakat pedesaan ya teman-teman. Nah, budidaya domba biasanya sebagai tabungan bagi peternak jika ada kebutuhan mendadak ya. Nah, domba yang dimiliki akan dijual nanti. Biasanya peternak menjual domba jantan ya, karena memiliki harga yang lebih tinggi ya dibanding betina. Nah, sementara pemasaran domba masih terbuka luas, masih tinggi permintaan di tahun 2024 ini jelang Hari Raya Idul Adha. Nah, biasanya penjual bisa melakukan dengan cepat melakukan akan adanya apabila ada domba-domba juga bisa dijual kepada tukang sate itu biasanya. Nah, harga domba akan melonjak naik sangat menjulang pada saat Idul Adha ya. Nah, sementara pemeliharaan domba di pedesaan itu masih banyak yang efektif teman-teman ya. Contohnya biasanya pemberian pakan masih mengandalkan padang rumput ataupun mengembala ataupun ngarit ya, atau sering mencari rumput dengan cara diarit gitu ya. Nah, sementara itu di ladang para peternak itu biasanya banyak rumput-rumput gitu ya, itulah sering diambil sama mereka. Nah, di pedesaan itu sering mengutamakan pemberian pakan hijauan ya, karena pakan hijauan itu merupakan salah satu faktor penting dalam usaha budidaya domba. Nah, sementara kebiasaan dalam budidaya banyak terjadi karena peternak tidak menyediakan pakan yang cukup untuk dombanya itu teman-teman. Nah, sementara pakan yang cocok yang mereka pakai untuk pakan domba itu pakan yang berserat lembut gitu ya. Seperti apa, dia itu sering menanam rumput gitu. Rumput apa? Ada rumput sinatria, odot ataupun indigo pera seperti itu ya, yang rumput-rumput yang lunak-lunak banyak nutrisinya. Untuk pemilihan bibit sangat berpengaruh terhadap kualitas keturunan domba. Nah, pemilihan domba unggul itu akan menghasilkan keturunan yang bagus seperti itu teman-teman. Nah, untuk domba sehat dapat teman-teman lihat dari gerakan ya. Itu yang pertama, kita itu harus melihat daripada gerakannya yang lincah, tatapannya juga yang benar-benar tajam gitu ya, matanya itu. Nah, untuk pemberian pakan dan kebutuhan nutrisi, si pakan itu biasanya berupa rumput ataupun konsentrat. Namun pada peternak desa nyatanya itu memberi pakan itu hanya sederhana saja. Mereka itu tidak mengerti dengan konsentrat seperti itu. Beda dengan peternak-peternak yang sudah milenial, karena di sini itu kebanyakan peternak-peternak biasa, namun mereka itu membudidayanya itu ataupun beternaknya itu sangat perhatian dan pengertian terhadap si dombanya, karena dia itu memberikan pakan ataupun rumput rutin. Biasanya sehari diberikannya 2 kali, tidak pernah 3 kali. Kalau pemberian pertama itu biasanya dilakukan itu pada pukul 1 siang, kemudian dikasih lagi setelah sholat maghrib sekitar pukul 7 itu teman-teman ya. Itu mereka sudah terbiasa seperti itu. Nah, sementara untuk konsentrat itu sebetulnya sih
jarang gitu ya. Cuman kalau untuk konsentrat, cara penggunaan konsentrat itu untuk mengurangi biaya pakan gitu ya. Nah, pemberian pakan tidak boleh dalam bentuk basah teman-teman ya. Kalau misalkan kita mau memberi pakan nggak boleh basah, karena bisa mengakibatkan kembung gitu ya pada perut si domba itu. Juga para peternak pedesaan itu mereka melakukan dengan memberikan pakan sederhana dan apa adanya ya. Meskipun demikian mereka semua berhasil dan sukses dalam memelihara ataupun mengurus dombanya. Nah, seperti itu, karena mereka itu tidak pernah memberikan pakan-pakan yang memang di luar nalar mereka gitu. Jadi dari pertama beternak, memelihara, memberi pakan itu mereka itu semua diberikan pakan hijauan yang tiap hari mencari ataupun mengarit gitu, ataupun mereka itu suka mengembala di ladang-ladang seperti itu. Karena istilahnya identik kalau beternak pedesaan itu suka menanam rumput di galangan gitu, ataupun memanfaatkan lahan yang memang di pinggir-pinggir sawah-sawah kayak gitu. Jadi mereka suka menanam rumput odot ataupun indigo vera, sinatria, ataupun sering disebut kalau di kampung itu sulanjana, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi kalau mereka menanam itu pasti mereka itu memiliki domba gitu ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja kabar hari ini dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan membantu buat rekan-rekan peternak pemula yang belum memahami bagaimana cara untuk beternak dan memilih bibitnya. Dan selamat mencoba, semoga sukses, dan salam satu hobi, salam ngarit, panjang umur dalam hal-hal kebaikan. Akhirnya saya mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.